Bagi sebagian pihak, sound horeg menyuguhkan hiburan meriah meski untuk mengundangnya tidaklah murah. Ongkosnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Namun di balik itu sound horeg juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang dinilai serius. Seperti apa persoalan yang muncul di lapangan terkait sound horeg ini selengkapnya dalam Benang Merah Menebar Pelik Memantik Potensi Konflik. Kemunculan sound horeg menawarkan alternatif hiburan, seiring waktu juga menghadirkan persoalan. Berbeda dengan kehadiran di masa-masa awal, kian kemari penggunaan sistem audio dengan volume tinggi semakin menjadi. Bahkan beberapa di antaranya melebihi batas aman. Semua itu seakan hendak menegaskan bahwa begitulah sound horeg. Tapi problemnya saat volume audio sound horeg kelewat tinggi, disitulah sederet persoalan muncul. Mulai dari masalah kesehatan, sosial, hingga hukum. Dari sisi kesehatan, risiko yang mungkin timbul yakni terjadinya gangguan pendengaran hingga kerusakan telinga secara permanen. Sementara gangguan sosial, semisal keresahan warga lantaran istirahat maupun aktivitas mereka terusik akibat bising sound horeg. Sebagai sebuah inovasi menurut saya dan kreativitas warga sebenarnya sah-sah saja gitu, karena itu kan memang bagian dari upaya atau usaha masyarakat untuk memperoleh penghasilan lah, kasarnya untuk memperoleh TKP ya, di tengah situasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal kesejahteraan ekonominya. Tapi yang jelas bahwa keberadaan sound horeg ini memang dari sisi kebijakan tentu banyak persoalan, karena kan dinilai dari sisi ini Mas, pelanggaran terhadap norma-normanya itu, karena ada norma kesantunan, norma kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum itu sendiri. Selain potensial menghadirkan persoalan kesehatan dan sosial, penampilan sound horeg juga berpeluang membuat kerusakan properti ataupun fasilitas umum. Getaran kuat sound horeg yang disebut-sebut sanggup melampaui 130 desibel dapat saja merusak properti, seperti kaca jendela hingga genteng rumah. Bahkan kerusakan juga mungkin timbul akibat tingkah sejumlah oknum tak bertanggung jawab yang abai ketertiban hingga cenderung anarkis. Nah itu kan bisa sebenarnya perlu ada semacam komunikasi Mas, duduk bersama, rembukan gitu kan, istilahnya obrolan lah seperti apa baiknya. Dan karena itu juga perlu difasilitasi menurut saya kan, di daerah itu kan juga ada polsek, ada poldim ya, kemudian juga ada Babinsa, dan juga ini dari pemerintah daerah juga banyak perangkat yang kemudian juga ikut membantu gitu loh Mas. Jadi membantu memfasilitasi dalam hal ini supaya terjadi dialog. Persoalan paling serius yakni ketika aspek keselamatan tak lagi diindahkan dan nyawa manusia kemudian menjadi taruhannya. Belum lama ini di Lumajang, Jawa Timur, karnaval sound horeg viral menyusul jatuhnya korban jiwa. Diduga tak tahan dengan suara keras sound horeg dari peserta karnaval, salah seorang penonton jatuh pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Saat datang di IGD sudah dinyatakan meninggal dunia, sudah tidak ada refleks-refleks kehidupan, pasien dalam keadaan henti jantung dan henti nafas. Kita nyatakan meninggal dunia pada pukul, kalau tidak salah 22.00 ya, oleh yang dokter yang jaga malam, yang dinas malam. Kemudian untuk penyebab kematian kami belum bisa memastikan karena perlu pemeriksaan forensik lebih lanjut. Sebelum insiden, korban disebut dalam kondisi sehat walafiat. Bahkan ia aktif mengabadikan setiap rombongan sound horeg yang melintas menggunakan kamera telepon pintarnya. Mulanya kan ini mulai jam 9-an habis Isya itu katanya yang mulai kakuannya sama Mbak ini. Nonton emang ya? Nonton. Nonton sama
rekam video itu loh. Artinya memang juga seneng ya? Ya seneng. Menikmati ya? Ya seneng. Ya, terus berikutnya apa yang terjadi waktu itu? Makanya itu bilang nggak bahaya kan bahaya, walaupun salah katanya jadi kan bahaya, tetap bahaya walaupun gitu suaranya kan keras kan gitu. Dibilang nggak bahaya kan nggak masuk akal. Juga mengkonfirmasi ini dan benar memang sudah berizin dengan segala SOP-nya sudah disebutkan di dalam perizinan tersebut. Hari ini saya bertemu dengan keluarga, dengan ibunya almarhum, dengan suami almarhum, dengan kakaknya, dan keluarga menerima ini dengan ikhlas sebagai bagian dari takdir, sebagai bagian dari kepastian yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Battle Sound Horeg atau adu kuat sistem Sound Horeg rupanya tak melulu digelar di daratan. Sebagian mereka mencoba tantangan baru, merambah ke pesisir laut. Beberapa waktu lalu, sejumlah komunitas tata suara ini menggelar pertunjukan di atas perahu dengan dentuman bass super menggelegar di pesisir laut Pasuruan, Jawa Timur. Perahu-perahu itu membawa sound system berukuran jumbo, beradu suara keras dan bising yang menggema di perairan. Aksi mereka itu pun viral dan ramai dibahas. Kalau ditaruh di pinggir laut, nanti ada sesama sound horeg, akhirnya terjadi persaingan ketat dan berakibat kepada ikan-ikan yang akhirnya ikut budek gitu ya, ikut terbawa ikan yang kemudian berlarian karena mengganggu. Nah, itu kan penilaian. Nah, karena itu persepsi-persepsi yang negatif itu saya rasa perlu diselesaikan dengan cara duduk bersama. Adu kuat sound horeg di pesisir laut mengundang kekhawatiran sejumlah kalangan. Penelitian menyebut, suara bising serupa sound horeg dapat mengganggu sistem komunikasi satwa laut seperti lumba-lumba ataupun paus. Akibatnya, satwa-satwa itu bisa saja menjadi stres, berperilaku aneh, bahkan berujung mati. Potensi kerusakan lain akibat suara yang terlalu kuat juga dapat merusak terumbu karang. Sedangkan terumbu karang merupakan rumah alami bagi ribuan spesies laut. Jika di balik ingar-bingar sound horeg mencuat pula sederet dampak seriusnya, lalu bagaimana dengan marwah sound horeg yang hadir menawarkan alternatif hiburan? Bukankah hiburan semestinya membuat orang terhibur? Sebagai sebuah inovasi, sebuah kreativitas, dan kita kan negara demokrasi, ya boleh saja orang mau menyampaikan apa sepanjang itu tidak merugikan orang lain atau mengganggu orang lain. Ketika terjadi merugikan orang lain atau mengganggu orang lain, itulah diperlukan satu dialog publik, itu dialog semacam konsultasi, semacam pembicaraan yang intensif yang kemudian dicari solusi bersama. Serta-merta melarang sound horeg tentu bukan pilihan bijak. Butuh pendekatan menyeluruh, menemukan titik temu agar hubungan yang selaras terwujud. Harapannya eksistensi sound horeg terpelihara dan ketertiban umum pun terjaga.